Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan aku Bunda Narendra. Di sini aku mau membalas salah satu komen yang ada di VT aku sebelumnya tentang kenapa anak aku bisa sampai lahir prematur ya. Jadi aku izin balas ya kak pakai video, sekalian aku mau sharing. Jadi di kehamilan aku yang kedua ini sebenarnya awal-awal kehamilan itu nggak ada masalah. Jadi trimester pertama, trimester kedua aman-aman aja. Aku masih kerja, aku masih melakukan aktivitas normal. Tapi pas masuk trimester kedua, saat itu dokter bilang kalau ari-ari adik ini di bawah, kayak nutup jalan lahir gitu loh. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, berkembangnya janin yang ada dalam perut aku, otomatis ari-arinya nanti akan kegeser sendiri ke atas. Jadi infonya saat itu seperti itu. Nah, aku saat itu nggak mikir apapun, kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi ternyata pas masuk trimester ketiga, aku tuh keluar flek. Awalnya tuh muncul sedikit. Pas muncul sedikitnya aku masih biasa ya, apa sih kayak kecapean gitu aja, mungkin feeling gue seperti itu. Tapi ternyata pas kedua tuh munculnya agak banyak. Di hari yang sama ya Mas Ian itu, jadi aku pipis pertama itu keluarnya flek sedikit. Terus pas pipis kedua tuh kayak banyak gitu loh. Nah pas pipis kedua itu aku kaget karena agak banyak itu. Nah saat itu aku langsung ajak suamiku ke IGD. Dan ternyata sampai IGD aku disuruh opname. Sebenarnya agak kaget juga. Nah, ternyata info dari suster saat itu mungkin karena efek ari-ari di bawah itu. Nah, pas di IGD itu aku disuntik penghentian darah ya, karena waktu itu netesnya lumayan banyak kayak mens gitu. Jadi disuntik penghentian darah dan anakku itu disuntik pematangan paru. Dan di sana sambil diobservasi katanya, karena disuntik pematangan paru diantisipasi kalau misalkan harus dilahirkan lebih awal. Sebenarnya aku agak shock ya, cuman di sana ini sambil diobservasi kalau misalkan memang nantinya nggak keluar darah lagi, itu aku diperbolehkan pulang karena memang mengingat usia kandunganku yang masih kecil saat itu ya, masih belum waktunya untuk dilahirkan. Nah ternyata sampai beberapa hari aku diobservasi, aku nggak keluar darah lagi, aku diperbolehkan pulang dengan syarat di rumah aku harus bed rest gitu. Cuman setelah di rumah kan aku pulang nih, setelah di rumah aku nggak bisa aku bed rest karena saat itu aku sendiri, suamiku kerja kan saat itu, suamiku kerja, anakku yang pertama itu sekolah baru pulang sore, jadi aku sendirian di rumah. Aku nggak bisa kalau semuanya harus bed rest di atas tempat tidur, semua kegiatan aku harus lakukan di atas tempat tidur, aku nggak bisa ya. Jadi sesekali aku tuh masih pipisnya tuh masih ke kamar mandi, masih jalan ke kamar mandi gitu loh. Sebenarnya jarak kamar sama kamar mandi tuh nggak jauh, berdekatan dempet gitu, cuman aku masih jalan. Ternyata itu berdampak. Jadi beberapa hari aku di rumah itu keluar flek lagi dan agak banyak dari sebelumnya gitu. Aku kaget. Nah itu kurang lebih hari keempat setelah aku pulang opname, aku bawa lagi ke IGD. Dan di sana, nyampe sana aku harus opname lagi. Anakku disuntik pematangan paru lagi, aku disuntik penghentian darah lagi. Singkat cerita ya, itu bolak-balik opname aku dengan case yang sama ya. Aku disuruh pulang lagi, ternyata harus bed rest. Sebenarnya aku udah bed rest total juga sebenarnya, cuman masih keluar darah lagi dan aku harus balik lagi. Jadi singkat cerita aku bolak-balik opname itu sampai 3 kali dengan case yang sama. Jadi dipulangkan, diharapkan masih bisa lahiran di usia yang matang ya, dipulangkan karena itu aku disuruh bed rest di rumah. Tapi ternyata sampai rumah aku keluar darah lagi, jadi bolak-balik itu sampai total 3 kali opname. Dan ternyata pas setelah dipulangkan pas opname ketiga itu aku keluar darah lagi banyak banget. Saat itu deres banget, jadi kayak orang menstruasi tapi lebih deres gitu loh. Jadi maaf nih, celana dalam aku pun basah darah pas aku berdiri itu. Jadi aku sendiri juga kaget karena darah itu keluar sebanyak itu, jadi sampai basah. Pakaian yang aku pakai daster itu basah banget gitu loh. Nah saat itu aku minta tolong tetanggaku untuk dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Nah ternyata sampai di rumah sakit yang satunya, karena di sana nggak ada bank darah ya, takut kalau aku butuh transfusi atau apa, mengingat dari aku keluar dari aku tuh banyak banget, itu aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar.
Dan ternyata pas sampai rumah sakit yang besar itu, aku ditangani, diobservasi lagi. Intinya penanganannya itu masih sama, karena mengingat kandungan aku masih kecil ya, masih belum cukup umur untuk dilahirkan, mengingat berat badannya juga masih belum cukup. Jadi aku dievaluasi, diobservasi dengan harapan kandungannya ini bisa dipertahankan, sebenarnya itu. Jadi tujuan kenapa kok di rumah sakit sebelumnya aku juga dipulangkan beberapa kali, itu untuk mempertahankan kandungan karena kondisinya memang belum cukup umur. Nah, di rumah sakit yang terakhir ini itu aku evaluasinya agak lama. Jadi total seminggu aku dievaluasi setiap harinya. Itu nggak keluar flek, nggak keluar darah, itu diobservasi, ada laporannya kan otomatis suster kayak gitu. Nah, ternyata pas mendekati besoknya aku dipulangkan karena nggak ada keluhan, udah nggak keluar darah ya. Itu malamnya tuh aku kayak kontraksi hebat gitu perutku. Sempet dicek juga detak jantung janinnya tuh cepet banget gitu loh. Dan setelah kontraksi di perut itu kayak tegang banget perutku, atau aku keluar gumpalan darah. Nah, saat itu dokter ngecek dan dokter langsung bilang kalau misalkan dengan kondisi aku yang seperti itu, mau nggak mau aku harus segera melahirkan, harus segera dijadwalkan untuk operasi gitu. Saat itu suamiku dipanggil, dijelaskan dijelaskan kondisinya aku seperti ini. Setelah evaluasi seminggu di rumah sakit, ternyata hari terakhir ya pada saat mau dipulangkan nggak ada perubahan. Mau nggak mau aku harus dioperasi keesokan harinya gitu. Jadi suamiku saat itu dijelaskan kalau misalkan anaknya berat badannya masih kecil ya, segala kemungkinan buruknya juga dijelaskan pokoknya, karena kan mengingat itu karena belum waktunya dilahirkan ya. Saat itu aku sama suami cuma bisa saling menguatkan aja sih, yang gimana lagi gitu loh, karena aku juga sudah bolak-balik opname tapi ternyata memang masih keluar darah terus. Nah, ternyata pas hari H-nya operasi itu aku dioperasikan. Nah, saat itu anakku tuh sebenarnya nangis normal aja, dia masih keluar tangisan setelah dioperasi itu. Karena tapi memang kondisinya yang kecil ya, dia langsung dibawa ke NICU. Jadi saat ditimbang, setelah keluar itu ditimbang, berat badannya tuh 1600 gram. Mengingat kondisinya yang belum stabil, masih butuh support untuk kehidupannya dia, aku nggak sempat meluk saat itu karena kondisiku juga masih dibius ya, masih istilahnya dokter masih jahit aku gitu kan. Itu anakku langsung dibawa ke NICU. Nah, jadi di sini aku mau menjelaskan kenapa aku bisa lahiran prematur tuh sebenarnya karena plasenta previa atau istilahnya ari-ari yang nutup jalan lahir. Nah, di sini aku nggak tahu ya sebabnya apa, karena ada yang bilang, aku kan sempat tanya dokter, kenapa dok ini, kenapa kok aku bisa adarnya di bawah, itu karena katanya melahirkan histori melahirkan sebelumnya yang operasi sesar, itu bisa jadi salah satunya. Cuman kan karena aku melahirkan anakku pertama tuh usianya 10 tahun anakku saat itu, jadi jarak antara kakak dan adiknya ini 10 tahun, jadi lama istilahnya jedanya, itu kayaknya kok nggak memungkinkan gitu loh. Jadi di case yang aku itu kemarin aku belum menemukan jawaban yang bisa menjelaskan dengan jelas kenapa kok placenta previa ini bisa sampai mengalaminya gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi hamil, kalau misalkan ada keluhan apapun, itu bisa langsung dikoordinasikan aja ke dokter ya. Tapi aku doain semoga teman-teman yang lagi hamil, kondisi Debay sama mamanya sehat sampai lahiran, cukup umur, dan sehat selamat gitu intinya. Oke, jadi gitu aja guys. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau sharing, bisa komen ya. Oke, terima kasih.